Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Senin tanggal 1 April 2019. Bersama saya Romo Thomas Suratno SCY dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Jadi firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Yohanes bab atau pasal 4 ayat 43 sampai dengan ayat 54. Sekali peristiwa, Yesus berangkat dari Samaria ke Galilea, sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Setelah ia tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia, karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakannya di Yerusalem pada pesta itu, sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka pukul berapa anak itu mulai sembuh. Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang." Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Saudara-saudari yang terkasih, orang tua mana yang tidak was-was kalau mendengar anaknya sakit? Apalagi sakit anaknya itu agak parah. Bahkan dikatakan dalam Injil tadi, anaknya itu hampir mati. Orang tua yang tahu bahwa anaknya sakit dan mencintai anaknya tentu akan segera berusaha semaksimal mungkin dan dengan segala kemampuannya berusaha agar anaknya sembuh. Pegawai istana yang diceritakan dalam perikop hari ini mencari Yesus. Ketika bertemu, ia mengajukan permohonan demikian kepada Yesus, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Saudara saya terkasih, kata "datanglah" merupakan suatu permohonan atau ajakan. Suatu permohonan kepada Tuhan agar anaknya disembuhkan. Namun permohonan itu mengandaikan suatu kepercayaan. Tanpa iman, tanpa kepercayaan, tentu tidak terjadi mukjizat kesembuhan. Iman dalam diri orang yang mau disembuhkan atau yang minta disembuhkan, entah dirinya atau orang di luar dirinya, mempengaruhi penyembuhan itu sendiri. Yesus berkali-kali dalam membuat mukjizat selalu menuntut iman, entah kepada orang yang bersangkutan atau orang-orang yang membawa orang yang sakit. Saudara-saudara terkasih, percaya bukan hanya menyangkut melihat atau tidak. Orang yang melihat mukjizat belum tentu langsung percaya. Ingatlah bahwa manusia itu makhluk terbatas. Maka ia pun terbatas dalam hal-hal yang supranatural, hal-hal yang melebihi dirinya, kemampuannya, perasaannya, dan sebagainya. Iman adalah suatu rahmat, gratia, artinya pemberian secara cuma-cuma dari Allah. Orang bisa memohonnya, namun tidak bisa memaksanya. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini satu lagi mukjizat yang dilakukan Yesus, yaitu menyembuhkan anak pegawai istana. Jelas bahwa Yesus hadir pada setiap orang, baik yang sudah dikenal maupun yang belum. Yesus hadir dan memberikan kasih-Nya tanpa memandang kedudukan dan derajat seseorang.
karena Yesus hanya menginginkan satu hal dari kita, yakni percaya. Saudara-saudari yang terkasih, dalam hidup harian kita tentunya pernah meragukan orang yang kita anggap biasa-biasa saja. Bahkan bila orang tersebut melakukan sesuatu yang kita anggap ia tidak bisa melakukannya, spontan kita mengatakan itu tidak mungkin. Kita mudah percaya dan bangga pada orang yang kita anggap memiliki pengaruh dalam masyarakat. Kita lupa bahwa banyak orang yang bisa melakukan hal-hal yang luar biasa bila diberi kesempatan dan kepercayaan. Hendaknya kita berani mengubah pola pikir kita agar bisa memberikan kesaksian yang baik pada orang lain. Hendaknya juga kita berani memberikan kepercayaan dan kesempatan kepada orang lain agar orang lain juga dapat berkembang dan berbuah. Ya Tuhan, tambahkanlah imanku padamu, dan buatlah aku senantiasa untuk berharap padamu, karena Engkaulah Tuhanku, kini dan sepanjang segala masa. Amin.